Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan percobaan fluida dinamis kebocoran air pada tangki atau ember. Tujuannya dilakukan percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengukur kecepatan air pada lubang kebocoran, waktu yang diperlukan, dan jarak yang ditempuh air. Percobaan ini juga akan menjelaskan hubungan antara percobaan ini dengan penerapan hukum Bernoulli atau teorema Torricelli. Oke, sebelum kita masuk ke percobaannya, alangkah lebih baik kalau kita memperkenalkan dulu apa itu sih hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dinamakan dari pencetusnya, yaitu Daniel Bernoulli, pada tahun 1738 di dalam bukunya yang berjudul Hidrodinamika. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis aliran fluida dengan beberapa asumsi. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial terhadap fluida tersebut. Pokoknya intinya, tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Di dalam hukum Bernoulli ini terdapat suatu persamaan, yaitu tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Dalam bentuk lain, persamaan Bernoulli dapat dituliskan sebagai P1 plus setengah rho V kuadrat 1 plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V kuadrat 2 plus rho GH2. Perkenalkan, nama saya Halim Kardinal Syafi'i, saya absen 12. Pada video kali ini, saya akan memberitahu alat dan bahan yang kita gunakan pada praktek kali ini. Yang pertama ada botol bekas, yang kedua ada isolatif, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada paku payung, yang kelima adalah stopwatch. Bahan utama yang kita gunakan dalam praktek kali ini adalah air. Sesuai dengan bahan-bahan yang telah Halim sebutkan pada video sebelumnya, di sini saya Ningrum Mauris akan menjelaskan tentang prosedur percobaan. Yang dimana bahan yang pertama adalah botol bekas. Botol bekas tersebut akan dibolongkan pada 4 bolongan yang masing-masing bolongan memiliki jarak interval 5 cm. Yang jika diukur dari tanah akan menghasilkan jarak 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Yang dimana tinggi botol tersebut adalah 30 cm. Dan botol tersebut akan kita isi air yang kemudian pada bolongan tersebut akan kita solasikan. Yang solasi tersebut akan dibuka dan pancuran airnya akan diukur menggunakan penggaris. Waktu pengucuran air sampai air tersebut habis akan diukur menggunakan stopwatch. Berikut ini adalah percobaan kami. Raja Menangan Purba dan akan menyimpulkan percobaan yang tadi telah kami lakukan. Dalam percobaan yang telah kami lakukan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida, baik zat cair maupun gas, bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair ataupun gas akan mengakibatkan penurunan tekanan pada zat cair maupun gas tersebut. Sehingga dari percobaan ini dapat kita temukan kecepatan fluida yang mengalir pada lubang kebocoran ember air dan persamaan waktu yang dibutuhkan fluida untuk mencapai tanah. Nah, berdasarkan percobaan tadi, ada dua hasil yang kami dapat dan dua kesimpulan, yaitu kecepatan fluida yang mengalir pada kebocoran ember air dan juga persamaan waktu yang dibutuhkan saat air untuk mencapai tanah. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya
Maurice. Setelah dijelaskan oleh Austin, di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan yang diperoleh dari percobaan kami. Di sini kami menggunakan data H1 merupakan 30 cm yang dimana H1 merupakan tinggi dari botol tersebut. Yang kedua di sini ada H2 berupa 5 cm yang merupakan lubang pertama. Yang di sini kita menggunakan gaya gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Di sini untuk mencari delta H kita menggunakan H2 dikurang H1 yang dimana 0,30 meter dikurang 0,05. Jadi merupakan hasilnya 0,25. Jadi untuk rumus mencari kecepatan adalah akar dari H1 dikali 10 meter per second kuadrat atau gravitasi dikali 0,25 yang merupakan delta H. Yang kemudian di sini menghasilkan akar dari 0,75 yang jika dihasilkan akan menghasilkan akar 3/2 jika didesimalkan menjadi 0,866 meter per second kuadrat. Yang di sini kita juga membandingkan dengan lubang 2 yang memiliki tinggi 10 cm dari tanah yang jika dengan rumus sama akan menghasilkan akar 15/5 yang jika didesimalkan menjadi 0,774 meter per second kuadrat. Jadi dari percobaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi lubang akan semakin lambat kecepatannya. Terima kasih. Harapan dari kami kepada para pembaca adalah agar para pembaca dapat mengetahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari tentunya terdapat penerapan-penerapan dari hukum Bernoulli dan hukum Torricelli. Dan saran kami jika ingin melakukan percobaan-percobaan seperti tadi adalah yang pertama, mengukur diameter lubang dengan teliti. Yang kedua, mengukur jarak dari lubang dengan tanah dan permukaan air dengan teliti. Yang ketiga adalah mengukur jarak pancar air dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menghitung waktunya juga harus tepat. Nah, kira-kira itu saja saran yang dapat kami berikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.